Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami boleh datang ke tempat ini karena kami tahu semua ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan segala apa yang kami alami Tuhan dalam seminggu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati kami, Kau urapi setiap kami ya Bapa. Agar pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah ini ya Bapa dengan penuh rasa sukacita yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terlebih Tuhan ada perjamuan kudus Tuhan. Kami ingin menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Suci layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang saat pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak ini ya Bapa. Engkau berkati tumbuh kembangnya ya Bapa. Engkau juga memberkati pendidikannya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap apapun yang anak sekolah ini kerja ya Bapa. Kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati orang tua ya Bapa yang mendidik mereka Tuhan. Engkau pakai juga orang tua ini Tuhan agar anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Engkau memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh para orang tua yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau membuat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada ya Bapa. Engkau berikan hikmat marifat yang datang daripada Engkau agar apa yang mereka ajarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa boleh tumbuh di dalam hati anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan dulu sore-sore buat Tuhan dong. Haleluya. Saudara sukacita amin? Saudara sukacita amin? Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Menghampiri tahtanya, menghampiri hadirat Tuhan. Dan kita percaya kehadiran, bahkan kehadiran kita pun membuat Dia bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pujikan di hadapan Tuhan kita. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala perkara kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Mari bersama-sama. Sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Sekali lagi ya katakan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah
bersama-sama kita katakan jemaat Tuhan. Dalam sesak kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari bersama-sama. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat, gagah, pintar dan hebatnya kami. Tapi kami semua ada sampai hari ini karena Engkau yang teramat baik ada dalam hidup kami. Engkau yang menjadi penolong, pembela. Engkau yang menopang bahkan memberkati kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami. Kami serahkan Tuhan bahkan ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti jalan-jalannya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami boleh semakin dibawa, dituntun kepada rencana-rancangan-Mu yang baik. Karena kami semua rindu Tuhan. Kami boleh menerima kemenangan, kami boleh mendapatkan keselamatan. Dan tinggal pada waktunya bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk diberkati juga lewat kebenaran firman-Mu. Setelah kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. 2 minggu kita tidak ibadah di tempat ini, tapi ada berita baik dan saya percaya ini berita baik, tapi nanti setelah yang satu ini lewat. Ada amin? Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Filmnya boleh diputar saja langsung. Yang video-video mungkin sudah ada kan? Om Benny sudah? Kenapa pemain musik semua keluar ya? Masih pagi? WL-nya mana?
Saudara dikasih Tuhan, 2 bulan yang lalu saya lagi siapkan khotbah, mungkin 2 bulan lebih yang lalu. Saya lagi siapkan khotbah, tiba-tiba Tuhan tuntun saya untuk hampir 2 bulan lebih yang lalu atau 3 bulan yang lalu, hampir belum sampai 3 bulan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa. Saya lagi siapkan khotbah, tiba-tiba Tuhan tuntun saya buka tentang Illuminati. Dan saat itu saya tahu itu suara Tuhan. Ada orang bilang begini, bentar-bentar suara Tuhan, bentar-bentar suara Tuhan. Kalau gitu suara siapa dong? Halo? Kita mau dengar suara Tuhan atau suara siapa? Kalau Tuhan memang ngomong, ya Tuhan kita bilang Tuhan ngomong. Saya nggak pernah mau baca-baca tentang akhir zaman. Buat saya, itu mungkin ada orang-orang, kalau istilah dokter itu dokter spesialis. Saya bukan orang yang mau, tapi saya mau katakan begini. Ketika Tuhan tuntun, ketika Tuhan bawa saya untuk menggali sesuatu yang tidak biasa. Dan hari ini Tuhan terus semakin membuktikan kepada saya bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada saya 2 bulan lebih yang lalu itu menjadi kenyataan. Dan yang menakutkannya saudara, buat saya ketika Tuhan suruh saya ngomong kepada para hamba-hamba Tuhan. Saya ini pendeta baru kemarin lah istilahnya. Kalau saya harus ngomong kepada pendeta senior yang sudah 30-40 pengembalaan, melayani Tuhan, siapa saya? Apalagi kalau saya harus menjelaskan kepada orang yang dalam tanda kutip pendeta kan ada istilah begini. Oh, itu pendeta spesialis akhir zaman. Saudara nangkap maksud saya? Karena dia selalu bicara tentang akhir zaman. Bahkan karena saya di Perwil Jakarta Barat, saya tahu ada satu gereja. Ada satu gereja itu gerejanya selama 1 tahun penuh tidak bicara tentang yang lain kecuali akhir zaman. Dan dia hanya bicara tentang akhir zaman, dan jemaatnya dari 100 turun ke 80, turun ke 70, turun ke 50, turun ke 40, turun ke 30, dan terakhir karena kami pakai gereja itu. Dekat sini kan ya Beni? Karena dari depan pun ada patung besar Tuhan Yesus lagi injak si iblis. Kalau dilihat-lihat patungnya serem juga. Karena iblisnya serem. Ada patung-patung besar gitu. Mimbarnya didekor tentang cerita kehidupan akhir zaman. Sampai tinggal kalau tidak salah 20. Karena memang ada orang yang tidak suka bicara tentang akhir zaman. Tapi ternyata saudara, respon dari hamba-hamba Tuhan ternyata luar biasa. Buat saya, ketika saya pernah kalau tidak salah cerita di tempat ini. Saya takut sekali bicara di depan hamba-hamba Tuhan. Dan waktu Tuhan suruh ngomong Paulus, ngomong. Saya jujur, saya bilang gini, Tuhan, saya lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan pada saat pagi hari itu. Karena kita kumpul, gembala-gembala, dan Tuhan suruh ngomong, dan saya bilang, Tuhan jangan saya belum siap. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba sebelum kita rapat, sebelum kita adakan pertemuan, tiba-tiba saudara, tiba-tiba kita kan harus berdoa. Kita biasakan doa dulu untuk bangsa, untuk gereja, untuk para pemimpin, untuk gereja-gereja khususnya GBI yang ada di wilayah Jakarta Barat. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan pendeta yang kami tugaskan untuk berdoa secara khusus bagi bangsa ini. Di dalam kalimat doanya, di dalam doanya yang belum pernah saya dengar selama saya jadi hamba Tuhan, bahkan mendengar pendeta berdoa untuk bangsa.
Tidak pernah saya dengar ada kalimat seperti ini. Kebetulan Benny ada di situ ya Ben? Ikut karena beliau bantu saya di Perwil. Pendeta ini bilang begini, Tuhan kami berdoa. Dia berdoa untuk bangsa. Kami berdoa supaya yang namanya antikris tidak berkembang. Illuminati tidak berkembang di Indonesia. Tiba-tiba itu saya kayak disambar petir. Tuhan bilang ke saya, kamu ngomong. Karena gak pernah, saudara pernah dengar orang doakan bangsa Indonesia, tiba-tiba dia berdoa, kami berdoa supaya antikris tidak berkembang atau Illuminati tidak ada di bangsa ini. Saya sih hampir tidak pernah dengar saudara. Saya tanya beberapa teman hamba Tuhan, gak ada. Tapi saya percaya hari itu Tuhan sedang bicara sama saya. Kamu harus sampaikan. Dan kemarin saya ketemu dengan teman sahabat saya Gembala Gajah Mada. Bapak Pendeta Paulus Suryajaya. Saya berani sebut karena memang saya ketemu beliau dan ngobrol sama beliau. Kami ngopi, kami ngobrol. Terus karena apa yang Tuhan taruh membuat saya jadi kayak juga boleh dibilang apa ya saudara. Jangan dibilang saudara gila ya, tapi saya kalau dibilang gila karena kemanapun, dimanapun saya ada duduk sama besan saya, sama keluarga saya, sama pendeta, sama supir taksi, sama orang di jalan. Saya gak tahu tapi Tuhan terus tuntun mulut ini bilang, this is the end of the world, Jesus is coming. Ini akhir dari segala sesuatu, kita sudah dekat dan Tuhan Yesus akan datang segera. Dia akan datang pada kali yang kedua. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ketika saya ngobrol sama Pastor Paulus Suryajaya, saya bilang, bro, di sebelahnya ada Pastor Jesse Lantang. Kami bertiga ngopi di Plaza Indonesia. Karena sudah lama kita gak kumpul ngopi. Kita duduk ngobrol ngopi. Dan setelah ngobrol about 15 minutes, 15 menit. Ngobrol-ngobrolnya kita udah lama ya, 2 bulan gak kumpul. Terus saya mulai ngomong begini, boleh gak gue mau nanya nih bro. Kita ngomongnya bro. Lu kan gembala, lu pendeta terkenal, lu keliling kemana-mana. Gue mau tanya, Tuhan Yesus udah mau datang? Percaya? Dia bilang, yeah I believe Jesse. Gue percaya. Paulus juga, iyalah gue percaya. Terus saya bilang begini, tapi gue mau tanya nih bro. Kalau dibilang Tuhan Yesus mau datang, ya gue tahu lo akan jawab seperti yang firman Tuhan bilang. Dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Ya itu gue percaya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tapi apakah kedatangan Tuhan kali yang kedua seperti jebakan Batman? Tuhan tunggu kita buat salah. Ya Tuhan ngumpet, begitu kita buat salah dia muncul. Halo, itu mah yang suka ada di ujung-ujung situ tuh. Sudut-sudut, iya kan? Yang suka ngejebak kita, ya kan? Gak boleh kita dijebak. Semestinya saya percaya memang dia datang seperti pencuri di malam hari. Tapi dia tidak akan tunggu kita buat salah baru dia muncul ada di hadapan kita. Itu bukan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Memang tidak ada yang tahu. Tapi saya yakin dan percaya kita mempelai wanita, dia mempelai pria. Dia mau kita siap. Itu yang pertama. Kedua, dia Bapa yang baik. Dia mau kita betul-betul juga siap dan terima kemenangan yang abadi. Yaitu keselamatan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, tidak mungkin dia datang tanpa memberi. Kalau buat saya isyarat. Dan ketika 2 bulan yang lalu saya bicara dan saya ngomong tentang Illuminati. Apa yang terjadi kemarin di pembukaan Olimpiade. Itu juga membuat saya semakin berani bersaksi di manapun saya ada. Saya gak pusing, saya lagi kumpul sama besan,
di cucu saya ulang tahun itu ada besan saya, ada keluarganya semua. Satu meja panjang, saudara. Satu meja panjang. Satu meja panjang ketika kita lagi duduk, satu meja panjang. Tiba-tiba saya lihat ini waktu yang pas untuk saya ngomong. Saya mulai ngomong, saudara. Dan saya bicara 30 menit di depan keluarga saya. Semua bengong. Mungkin istri saya sudah berapa kali nginjek kaki saya. Tapi saya tetap sampaikan apa yang Tuhan suruh. Ya sudahannya lumayan juga ya kan. Kalau sekali masih gak apa-apa pelan. 2 kali gak apa-apa. 3 kali gak apa-apa. 4 kali tapi saya gak pusing. Itu serasa kayak waktu itu diinjak. Buat saya kebal. Tapi sampai rumah lumayan juga. Saya ngomel juga sama istri. Mah udah kamu nginjak saya udah lebih dari 5 kali mah. Iya kamu cerita tentang itu kan gak enak. Saya bilang enggak. Saya harus sampaikan. Begitu saya bilang saya harus sampaikan, istri saya diam. Saya gak mau tahu, saya harus sampaikan. Saudara, saya ingin mengajak kita, ada beberapa video yang sudah tidak bisa lagi diupload karena memang dihapus dan sebagainya. Tetapi yang ada aja ya, ada kan? Ada 2, 3, 4, cuman 2 doang. Kemarin kita kumpul-kumpul ada kayaknya ada, gak bisa semua. Ya itulah kecanggihan. Tapi gak tahu kalau memang saudara sudah ada yang save. Gak tahu yang 2 yang mana. Sebetulnya lebih dari 5 kita siapkan. Cuma gak tahu kenapa. Ketika saya sudah ini saya kirim lagi. Saya bukan orang yang pinter IT dan sebagainya. Udah saya bilang coba bantu sampai jam 7 malam kali ya. Belum ya. Hampir ya. Tapi ya udah. Boleh ditayangin dulu aja. Gak apa-apa. The Olympic opening ceremony is extremely disturbing and demonic. Here's why. The theme of the event is very symbolic and strange. Firstly, there was a recreation of the Last Supper using these people who dress extremely provocative. This is very disrespectful to Jesus Christ and Christianity. The Olympic received so much backlash for this that they have to take the video down. Not only that, a bull head was being displayed on the stage. And for those of you who don't know, in the Bible, it represents devil worshipping. Also, near the Eiffel Tower, they show 2 people riding a white horse and a pale horse. You may think this is normal, but it's not, because according to the book of Revelation, the white horse represents the Antichrist, while the pale horse represents war, famine, and death. Many people are saying this feels like a ritual and that they're making fun of God, but there was a miracle happen. One day after the event, Paris is now experiencing a massive blackout. Many Christians are celebrating this across the globe, claiming it as an act of God. Do you think God did this? Comment down below. Videonya satu lagi boleh? Here's something terrifying. The Prophecy of the Popes. Oh boy. This book in the Vatican archives predicted every single pope from 1143 all the way to our current pope. But the scary thing is, after Pope Francis, the last one just says judgment day. Oh gosh. It literally ends after Pope Francis? Yes. The creepiest thing, inside St. Paul's Basilica, bordering the whole inner sanctuary, is a picture of every single pope. But what's weird is that there's only a certain amount of markers where you can put a picture. There's one left after Pope Francis. They have always said once that last slot is filled, it will be the end of the world. What he predicted, the time it took to go from the first pope that he wrote about to the halfway mark was 422 years. He's saying from the middle one to the end, another 422 years will be the end of the world. If you do 422 in the middle pope, which was 1585, that year is 2027. Dang! It's even weirder. Pope John the 23rd, he said that the end of the world would happen 2,000 years plus Christ's life. So that adds up to 2027 as well. Ya itu dari sisi Katolik mereka hitung yang tribulation itu, tapi mereka hitungnya 2000 dan ternyata hitungan mereka cuma sampai 2027. Kita tidak boleh alergi dengan yang namanya angka, saudara. Setan menggunakan angka 666. Angka kita lahir ada tanggal dan tahun. Kita meninggal juga ada tanggal dan tahun. Cara setan ingin membuat kita tidak lagi care, peduli, atau memikirkan tentang kedatangannya kali yang kedua atau bicara tentang akhir zaman. Karena jauh sebelumnya sudah ada penyesat-penyesat. Oh Yesus akan datang tahun 2000. Oh Yesus akan datang tahun 2006, 2012, 2000 sekian, 2000 sekian. Atau
jauh sebelumnya sudah orang mengatakan. Waktu saya ngomong sama teman saya, sahabat saya Paulus Suryajaya, dia bilang gini, jujur ya dia bilang, kalau lo tanya begitu gue gak tahu nih. Perjanjian lama dibilang Tuhan Yesus akan datang, perjanjian baru dibilang Tuhan Yesus akan datang. Jadi kalau lo tanya sekarang apakah Tuhan Yesus akan datang, ya gue jujur itu bukan bagiannya gue. Gue pokoknya menyampaikan yang saat ini yang gue rasa jemaat butuh. Itu kalimat saya tidak tambah, saya tidak mungkin berani mengutip atau menambah kalimat dan menguranginya. Kalimatnya seperti itu. Saya tanya lagi sama Pastor Jesse, Jess, lo gimana? Gua gak mau lah ngomong akhir zaman. Gua bilang ya Tuhan Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Oke. Setelah mereka ngomong, saya ngomong begini kepada kedua teman saya. Sorry bro, buat gua nih ya, gua harus kasih tahu lu teman-teman gua, lu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan lagi suruh gua bicara tentang kedatangannya kali yang kedua. Karena ini harus lo sampaikan kepada jemaat, karena mereka harus juga kita sama-sama siap. Kita akan perang dengan mereka. Kita akan perang dengan mereka. Mereka siapa? Dia tanya. Iya, antikris. Terus dia duduk, saya mulai menjelaskan apa yang saya tahu. Saudara, yang kalau saudara perhatikan, saya pernah ceritakan tentang gapura atau yang di Kemayoran itu kan. Ya, Tuhan baru ingatkan saya, kan ada kalau saudara turun dari airport, dari airport mau ke Kemayoran, turun dari tol itu, dari tol ya saudara, turun kan jalannya begitu. Ini airport turun. Jalannya belok itu kan turun. Begitu saudara turun, sebelah kiri lapangan golf, di sebelah kanan kalau tidak salah kayak apartemen yang untuk COVID dulu atau apartemen apa saya, atau pokoknya ada apartemen lah. Terus ada gapura besi putih itu. Itu gapura itu dibuat arsiteknya seorang Indonesia yang saya pernah sampaikan, dia seorang tokoh, seorang juga pejabat karena dia arsitek terkenal juga. Itu dia yang bangun. Ada 17 kiri 17 kanan yang mengatakan, dia bilang 17-17-nya itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus. Tapi yang saya mau bilang begini, dia kasih nama itu Urban Gate. Urban Gate itu kalau dibilang 17 tambah 17 tambah 17 sama dengan 34. Ya, nantilah saya jelasin lagi 34. Tapi dia kasih nama Urban Gate. Urban Gate artinya gate gerbang. Urban itu kalau seorang profesor di BINUS katakan mata pikiran. Berarti saudara, kalau dia kebetulan dia agamanya is not a Christian, bukan Kristen. Tapi kalau orang Muslim bilang itu mata pikiran, itu Dajjal. Ya, dibuat tahun 2006 selesai tahun 2012. Dibuat tahun 2006 selesai tahun 2012. 12 bagi 2 666. Jadi 66. Jadi 666. 6-nya 3 kali. Kebetulan, tapi buat saya nggak kebetulan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan hebat di Indonesia. Dia punya gereja salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan saat itu Tuhan suruh dia apa? Bangun menara doa di Kemayoran. Saudara tahu siapa namanya? Saudara tahu? Siapa Pak? No. Dia sekarang sudah almarhum. Namanya Bapak Pendeta Alex Abraham. Namanya Bapak Pendeta Alex Abraham. Beliau sudah beli tanahnya, sudah dapat izinnya dari Bapak Fauzi Bowo. Waktu itu gubernur. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tidak pernah menara itu dibangun, dan tidak hanya sampai di situ. Sekarang jadi mall apartemen, dan beliau kita tahu sempat punya masalah yang besar. Dan akhirnya meninggal. Apakah kebetulan menara doa yang diprediksi itu dibangun menara tertinggi di Asia Tenggara?
Dan rencana di tempat itu ada doa 1 kali 24 jam 7 hari dalam seminggu. 4 minggu dalam sebulan. 12 bulan dalam setahun. Itu rencana dari Bapak Pendeta Alex Abraham. Jadi waktu dia punya rencana itu, saya percaya Tuhan ingin menghambat masuknya si jahat. Karena itu dibilang urban gate, yang artinya mata pikiran. Alkitab mengatakan dia nanti akan, saudara baca kitab Wahyu, dia akan muncul dari laut. Si jahat itu nanti akan muncul dari laut, dia masuk. Dan dikatakan urban gate, gerbangnya. Apakah kebetulan ketika Pastor Alex Abraham ingin membangun menara doa di sana? Dan saudara, itu sudah ada izinnya. Waktu itu dia akhirnya tidak jadi bangun. Tapi Tuhan izinkan, Pak. Tadi Bapak bilang, Pak Stephen Tong, bisa bangun gereja yang besar di situ. Saya percaya itu juga bagian dari rencana Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena apa? Itu malah justru itu yang didemo. Itu yang diminta supaya jangan ada gereja bangun di daerah Kemayoran. Tetapi lewat proses yang panjang, akhirnya juga gereja itu bisa berdiri. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan juga tempatkan anak-anak Tuhan. Ada gereja juga, gerejanya CK7 siapa? Dr. Yanto di Kemayoran, gereja-gereja besar. Gereja-gereja besar, kalau tidak salah Pak Stephen Tong 5.000, Pak Dr. Yanto juga ribuan itu kalau tidak salah. Pokoknya ribuan. Tapi mereka lah yang ditugaskan untuk perang ada di daerah sana. Kita perang di sini. Ada amin? Karena saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya itu semua atas seizin Tuhan. Karena Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 12 ayat 9, nanti saya jelaskan lagi. Oh ini dia fotonya. Ya tadi boleh ditayangkan. Saudara, ini dibangun ada 17. Di atasnya itu saudara perhatikan ada lampu. Di atasnya itu ada lampu. Itu lampunya waktu nyorot ya. Ada gak ya gambar yang malam hari? Itu bukan satu warna. Lihat warnanya, perhatikan bendera LGBT. Ya, perhatikan. Kurang lebih saudara lihat sama. Dan saya dapat dari Tuhan begini. LGBT itu adalah kendaraannya Lucifer untuk menghancurkan dunia. LGBT itu adalah kendaraannya Lucifer untuk menghancurkan dunia. Amerika adalah kendaraan mereka untuk menguasai ekonomi dunia. PBB itu adalah kendaraan mereka untuk mengendalikan dunia. Saudara, kenapa saya tulis one way world ya. Ada saudara kalau buka di YouTube akan ada sebagian bilang, oh itu hayalan. One way world. One way world itu new order itu hayalan. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau itu dibilang hayalan, kenapa seluruh dunia membicarakan hal itu? Nope, it's not a hoax, bukannya hoax. Satu pemerintah, satu pemimpin, satu pemerintahan, satu agama, satu mata uang, semuanya dikendalikan oleh satu orang. Dan it's not a hoax, bukan berita hoax. Kenapa? Karena memang ketika antikris memimpin, dia akan mengendalikan seluruhnya. Semuanya, baik ekonomi, dunia dan sebagainya. Semuanya ada dalam kendalinya dia. Dan semuanya akan tunduk. Dan dibuktikan, bisa gak dunia tunduk? Bisa gak dunia tunduk? Bisa gak dunia tunduk? Jawabannya bisa. Lewat COVID saja itu jelas dunia tunduk. Dunia tunduk, dunia benar-benar taat. Saudara boleh bilang, enggak lah itu gak ada ini.
bukan sesuatu berita yang enggak lah itu hoax lah. Memang ada kok COVID sih ya. Berapa banyak yang nggak divaksin? Tolong angkat tangan. Udah banyak di belakang, karena saya tahu tuh di belakang waktu itu salah satu fansnya dari Pak Dharma Pongrekun semua. Ada banyak yang tidak divaksin dan mereka tetap hidup sampai hari ini. Kita ditakut, tapi begini, Pak, Bapak vaksin, saya vaksin. Awalnya saya nggak mau. Terus gimana Pak? Saya akhirnya kena juga. Ya menurut waktu dites memang kena. Tapi kan ada konspirasi bahwa itu kan disebar. Ya kalau memang pas mungkin kena, saya lagi lemah, bisa saja saya kena. Ya, bisa saja saya kena. Bisa saja saya kena. Tetapi dengar baik-baik, waktu itu saya harus vaksin. Tadinya saya sudah berdoa, saya nggak ada damai sejahtera untuk vaksin. Tetapi waktu itu saya akhirnya ikut vaksin. Karena memang tuntutan, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Ke mall pun tidak bisa. Terbang tidak bisa. Dan saat itu saya punya tugas. Dan akhirnya saya harus mau tidak mau vaksin. Dan ternyata kemarin sempat ribut soal vaksin di Amerika. Dan ya dituntutlah perusahaan Pfizer-nya kalau tidak salah. Pfizer kalau tidak salah. Intinya adalah saudara, mereka lakukan itu dan dunia tunduk taat. Karena firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 9 dengan jelas katakan, dan naga besar itu, ini saya mau jelaskan buat saudara. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah, ia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Si Lucifernya saudara, dikurung. Tetapi ada pengikutnya, ada 200 ya, kalau di dalam ini yang kita pelajari ada 200. Nah 200 malaikat itu tidak mati saudara, 200 malaikat itu tidak mati. Berarti 200 malaikat itu selain Lucifer ya, dia akan muncul pada waktunya ya, karena dia gak bisa. Ketika nanti sudah dirilis baru dia akan muncul. Nah 200 malaikat itu tidak akan dibuang di bumi kan. 200 ada malaikat berikut pengikut-pengikutnya. Ya. Nah kemana malaikat-malaikat itu? Kemana malaikat-malaikat itu? Malaikat-malaikat itu saudara, dia hidup dari masa ke masa. Dialah yang menyiapkan segala sesuatunya untuk kemunculan yang namanya antikris. Tetapi Tuhan Yesus juga lewat Roh Kudus yang juga mempersiapkan kita semua anak-anaknya untuk mengalami yang namanya rapture, pengangkatan. Tetapi saudara, tidak semuanya akan diangkat. Hanya akan ada beberapa yang tertinggal. Tetapi yang tertinggal itu bukan berarti mereka nggak selamat. Mereka bisa selamat, tapi mereka bisa Tuhan pakai mungkin untuk melayani supaya lebih banyak tetap jiwa yang akan terima keselamatan. Karena Alkitab katakan, nanti kita akan baca, hanya 1/3 si iblis bisa membawa. Ya, sebagian 1/3. Dikatakan sekali lagi, dan naga besar itu si ular tua disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah, ia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah inilah malaikat-malaikatnya mempersiapkan kemunculannya antikris. 1 Yohanes 2 ayat 18 katakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, perhatikan kalimat berikutnya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat ini mengatakan bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tadi di video yang di bukunya Katolik, dan mereka sudah ada tempat
untuk foto-foto dari pausnya mereka. Ya. Sampailah mereka di spot yang terakhir. Ya, katakanlah di sini sudah ada disiapkan foto presiden dan sudah diprediksi sampai di bulatan kosong itu masih ada 5 yang kosong. Nanti setelah bulatan kosong itu gimana? Setelah bulatan yang kosong itu orang bilang kiamat kalau bahasa mereka. Berarti di dalam buku itu sudah diprediksikan nanti hanya sampai Fransiskus dan hari ini. Saya ngobrol, saya naik taksi, saya tanya, Pak, Bapak Nasrani atau Bapak orang Muslim? Dia bilang Muslim. Saya ngomong, Pak, Bapak percaya kiamat? Dia bilang saya percaya. Berarti mereka pun percaya. Kita percaya. Tetapi gini saudara, kita juga harus tahu. Dan ini 1 Yohanes tolong dicatat dan tolong diingat. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dalam 1 ayat. Perhatikan ayat ini. Waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan waktu dulu saya masih ingat Bapak Pendeta Royandi Utasoit bicara, saya masih ingat banget itu cerita mungkin di atas 15 tahun yang lalu. Tapi waktu Pak Royandi ngomong, saya belum lihat munculnya antikris. Saya belum lihat ada orang mengaku bahwa saya ini anggota Illuminati. Saya pengikutnya Freemason. Saya nggak lihat saudara, saya nggak dengar, saya nggak pernah baca. Saya sekolah di Amerika. Sudah diizinkan orang tua sekolah di Amerika. Gak ada itu. Sekarang saudara, totally different. Saudara mau makan di restoran, saudara mau pergi di kantor, saudara mau kemanapun. Bendera dan logo, stiker di pintu-pintu toko, pintu kaca. Semuanya itu, hampir semuanya. Ada kalau di kita itu, kalau dalam setiap kemasan makanan misalnya contoh ada cap halal misalnya ya. Itu di sana saudara. Di pintu-pintu rumah makan, di tempat-tempat sampai di hotel ada bendera, ada stiker LGBT, pelangi. Dan sekarang saudara lihat pemain basket, pemain bola, artis, penyanyi, mereka bilang I'm Illuminati. Dari cincin, kalung, semua mereka. Dan mereka bangga. Kalau dulu, saudara ingat film Da Vinci Code, orang yang tahu keberadaan Illuminati dibunuh, pendeta pun tahu, dibunuh. Dan kalau kita lihat saudara, mereka menguasai industri perfilman, musik, sampai dengan 80%. Itu yang berita ada. Jadi artinya, saudara tahu film The Simpsons? Film kartun The Simpsons. Masa sekelas film kartun Simpson bisa memprediksi 9/11, bisa memprediksi COVID, bisa memprediksi Prancis kemarin. Sebelum terjadi, sudah ada dulu film kartunnya. Pertanyaan saya, kok bisa? Ada yang bisa jelaskan saudara? Kenapa The Simpsons bisa menjelaskan tentang 9/11 itu diungkap? Kenapa bisa menjelaskan tentang yang namanya COVID sebelum COVID ada? Kenapa bisa menjelaskan tentang Prancis sebelum pembukaan opening Olimpiade? Saudara, saya cuma mau bilang begini, saya coba cari ya saudara. Kalau kita lihat aja namanya Simpson, tapi dia pakai P kan, Simpson ya kan. Sim itu kalau dalam bahasa Inggris bodoh. Sim itu bodoh. Son pasti kan anak bodoh. Kalau kita bicara aja, mereka sedang mempermalukan kebenaran. Artinya begini, Simpson anak bodoh bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
Kalau kita mau lihat. Pertanyaannya begini. Mereka sedang bicara apa? Alkitab nggak bisa. Seolah-olah Alkitab nggak bisa. Kita pendeta nggak bisa. Tapi Simpson, anak bodoh, bisa memprediksi. Tapi waktu saya cari tahu lagi, arti Simpson dalam bahasa Ibrani, artinya hakim ketiga dan yang terakhir. Tapi nggak pakai P, Simpson. Ada kata terakhir. Saya ingin mengajak lagi saudara lihat 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 25. Dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Saudara, saya tahu nggak? Sekarang kan saya pernah katakan bahwa ada kamera yang sekarang bisa untuk pertama kalinya di tahun ini bisa meliput. Saudara tinggal search aja di Google, ya. Kamera diizinkan masuk di gedung Illuminati untuk meliput kegiatan mereka. Dan sekarang bukan lagi di satu tempat. Kan mereka punya ada di beberapa negara. Nah itu sekarang ada, mereka mulai tayangkan, muncul. Dulu sangat dirahasiakan keberadaan mereka. Sekarang muncul. Apakah itu kebetulan? Saya cuma mau bilang tidak ada yang kebetulan. Mereka sudah pukul gendang perang. Saudara lihat tadi karena mereka tahu waktunya singkat. Intinya waktunya singkat, yang saya mau katakan waktunya singkat. Nanti di akhir kita ngomong angka lagi, saudara. Di Olimpiade itu kan dari semua negara. Dia sudah mengatakan ada kuda putih, tadi kuda yang di air itu menandakan antikris, itu menandakan perang. Dan artinya mereka sudah siap. Mereka sudah siap, dan tidak hanya sampai di situ kan saudara. Ada di mana mereka membawa sesuatu dan di atasnya ada kepala emas sapi itu. Yang melambangkan juga antikris. Semua orang nanti ujung-ujungnya harus membawa persembahan kepada dia. Wajib hukumnya. Itu kan semua, itu bicara Olimpiade seluruh dunia. Dengar baik-baik. Kita dipaksa wajib untuk menyembah si Lucifer itu. Itu kan dunia sudah. Itu acara yang di semua negara berpartisipasi. Itu dibawa ke sana saudara. Arah itu tanpa kita sadari itu mereka sedang paksa itu. Ya. Mereka sedang lakukan itu. Dan artis-artis sangat ini di konser mereka terang-terangan melakukan kayak ritual-ritual. Mereka udah terbuka. Dan kita sudah mulai dibiasakan. Terus saya kemarin ngobrol dengan pendeta Julius Parapat, ada Benny, kita di kantor hari Sabtu kemarin kita sampai jam 7 malam dari jam 11. Kita cuma mau diskusi aja. Kita diskusi, kita ngobrol. Terus ternyata saudara, kalau saudara cari tahu, LGBT itu adalah kendaraan penghancurnya Lucifer. It's not just a sin, bukan hanya dosa biasa, bukan saudara. Di dalam hukum ini saya diskusi dengan Pak Dokter, saya manggilnya Pak Dokter Julius Parapat. Kita diskusi di dalam hukum Allah. Dilarang membunuh, dilarang ini, dilarang berzina. Bukan hanya sekedar berzina. Kita pikir LGBT hanya sekedar berzina. Tapi itu jauh lebih itu. Orang yang melakukan atau berhubungan dengan sesama jenis. Kita sedang merubah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Tapi ini laki dan laki, perempuan dan perempuan. Kita merubah, is not just a sin, bukan dosa biasa. Dan lihat saudara, Alkitab katakan apa? Alkitab katakan apa? Semua dosa bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu?
menghujat Roh Kudus. Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Tuhan mau mereka menikah dalam pernikahan yang kudus. Tapi lihat bagaimana cara mereka menghujat sesama jenis. Bahkan yang laki berubah jadi perempuan, perempuan juga berubah jadi laki. Merubah keinginan Tuhan. Saudara, hubungan kita dengan Allah itu Bapa dan anak. Dia Bapa, ya tadi dikatakan kan? Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya, dikatakan dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Dengar baik-baik, hubungan kita Bapa dan anak. Yesus adalah Tuhan kita. Ketika dalam perjanjian lama Abraham ingin mempersembahkan Ishak karena kecintaannya terhadap Tuhan, apa yang terjadi? Tidak jadi kan? Sebagai persembahan korban ada penggantinya. Karena Tuhan gak mau ambil. Yesus turun ke dunia. Bapa kirim anaknya untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan. Tapi saudara, ketika orang-orang saudara bisa cari tahu lewat handphone saudara, lewat ini Google, antikris melakukan selalu kebalikannya. Mereka wajib mempersembahkan anak-anak mereka. Selalu hubungannya dengan anak. Saudara, ketika saya ngomong begini, anak-anak saya ketakutan. Karena saya harus sampaikan apa yang saya tahu dan saya harus bagi kepada anak-anak saya. Saya bilang kepada anak-anak saya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Terus dia bilang begini, Pak, si antikris itu akan melakukan apa? Mereka bilang yang ini, mereka akan mengambil anak-anak kecil itu. Ingat peristiwa, nanti kita akan baca ya saudara. Ingat peristiwa ketika Yesus lahir, siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Anak-anak kecil. Oleh Herodes, semua anak-anak kecil dibunuh. Yang berumur 2 tahun ke bawah kurang lebih. Ya, nanti kita baca. Saya lanjutkan dulu ya. Tadi kan ayat 22, ayat 23-nya 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak ia juga memiliki Sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak ia juga memiliki bapa. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal ketika kita tetap percaya kepada Bapa dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai titik darah penghabisan. Dan janjinya kalau itu kita pegang betul, dan janjinya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 28 katakan begini, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ini kuncinya saudara. Tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Artinya Tuhan minta hari ini, Tuhan minta dari dulu sampai hari ini kita pegang betul iman kita di dalam Kristus Yesus. Sekali Yesus, bahasanya simple banget. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Katakan amin. Tinggallah di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 6 katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
kuncinya tinggal di dalam Kristus Yesus. Saudara, saudara tahu kan Celine Dion ya, seorang penyanyi female, wanita hebat. Saya suka banget suaranya. Tetapi ada satu baju anak, kalau tidak salah Celine Dion yang punyanya juga. Tapi baju anaknya cukup unik, bukan unik ya, cukup aneh. Karena baju anak kecil tapi ada gambar tengkorak gitu loh. Ada gambar kayak kepala kambing di kaosnya. Singkat cerita saudara bisa lihat di YouTube ya. It's not a hoax. Sebelum dia jatuh sakit, dia buat satu iklan clothing ini yang kadang-kadang gak nyambung. Sama kayak Olimpiade tuh kayaknya gak nyambung banget. Seolah-olah loh ini kok ada The Last Supper, dipermalukan Yesus. Terus ada yang kuda dan sebagainya, ada kayak semacam membawa sesuatu persembahan kepada si iblis itu. Kenapa harus ada adegan nyanyinya kepala putus dan sebagainya, ya pegang ini dan pokoknya sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah it's okay gitu loh. Tetapi sesungguhnya setan juga sedang bersuara. Mereka sedang bicara juga dan kita, karena waktu, oh ya saya lupa. Waktu saya hampir 3 bulan yang lalu, saya lagi siapin khotbah. Ada kalimat yang saya tanya kenapa saya kok jadi kepengen cari Illuminati. Ada kalimat begini. Kamu lihat apa yang musuh kamu lakukan. Saya sudah sampaikan 2 bulan lalu kalau tidak salah di tempat ini. Kamu lihat apa yang musuh kamu lakukan. Saya sudah sampaikan nih 2 bulan yang lalu di tempat ini. Itu kalimatnya. Dan hari ini Tuhan terus perlihatkan semuanya sedang terjadi. Dan saudara, selalu ada kaitannya dengan pedofil, anak dan sebagainya. Karena apa? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi dia lakukan kebalikan. Bapa yang jahat itu justru mempersembahkan anaknya. Saudara, kita berdoa buat anak-anak kita. Saya juga punya cucu 4. Anak saya 1 baru nikah. Yang baru nikah terus nanya gini, Pak kalau begitu aku gimana? Saya cuma bilang gini, jalanin kehidupan kamu dengan suami. Yang penting Papa pesan satu. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya gak mau banyak omong saudara. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Kasih tahu. Terus anak saya yang waktu saya sampaikan ke anak-anak saya supaya paling tidak anak-anak saya harus tahu. Saya bilang juga kepada anak-anak saya yang sudah punya anak. Ini gimana Pak? Kamu tumpang tangan. Supaya nanti ketika si antikris itu muncul, Tuhan angkat kalian sekeluarga. Kalau selain rapture terangkat. Tolong katakan amin yang mau terangkat. Amin. Tepuk tangan dulu dong, amin. Tapi ingat, tidak semua, saudara boleh gali baca, tidak semua terangkat. Tetapi yang tidak terangkat, jangan berkecil hati. Saudara adalah orang pilihan. Aminnya 1 tuh. Pendoa pula lagi. Karena memang hari-hari yang menakutkan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita tidak sembah dia masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ancamannya menakutkan. Roma 8 ayatnya yang ke-1 katakan begini. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ulangi. Roma 8 ayat 1 katakan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Itu kuncinya saudara. Ya, Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Perhatikan. Tidak akan merebut mereka dari tanganku, kunya besar. Dan ayat 29 katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
Bapa yang baik mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita. Yang saya mau katakan, selama ada Yesus, selama saudara bilang Bapakku baik, Bapakku, terus apa saudara? Sangatku. Ada amin? Terus? Gimana? Terus? Ku rasakan Baulah Bapakku yang ada amin. Terus? Runya ku selalu damu Bapa. Ada amin. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik, itu kuncinya. Makanya sekali Yesus tetap Yesus, saudara, itu kuncinya. Gak perlu yang lain-lain, gak perlu lari. Kita punya Bapa yang baik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Jadi saya bilang anak-anak saya, Pak gimana? Ini kesian Pak, kan Enjo masih kecil. Kan saya harus jelaskan ke mereka. Mereka harus siap. Saya cuma bilang, Tuhan jaga kalian. Tuhan jaga kalian. Waktu saya ngomong baru-baru ini, karena cucu saya ulang tahun, ada besan saya. Di sebelah besan saya ada keluarganya dan suaminya itu seorang polisi juga. Sangat berpangkat. Saya ngomong, dia cinta Tuhan banget. Dia bilang, anaknya satu lagi Akpol. Dia bilang, tuh dengar. Dia bilang ke anaknya cuma 2 lagi. Dengar. Kalau kalian nanti kamu jadi yang satu, sekarang masuk ke salah satu partai, terjun. Yang satunya lagi Akpol. Kalian nanti kalau jadi orang hebat, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingat, sekali Yesus, tetap Yesus. Dia langsung tunjuk saya. Ya dengar tuh, kata Om Paulus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terus bapaknya bilang gini, Papa gak bisa jaga kalian terus. Dia langsung ngomong ke anaknya, 2 kan hadir. Papa gak bisa jaga kalian terus. Tapi kalian ingat, Papa titip sama seperti Om Paulus bilang, jangan tinggalkan Yesus. Kuncinya cuma satu, Yesus Kristus menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2, dikatakan begini, ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Seberapa besar dosa kita, tapi Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dan membawa kita, Alkitab katakan menempatkan kita di hadapan Bapa. Sebentar kita siapkan hati untuk menerima perjamuan yang kudus. Saudara, ada banyak video nanti saya lagi coba gali. Saya coba, ada banyak hal-hal yang jelas bagaimana mereka sedang mempersiapkan tentang New World Order itu, saudara. Saya cuma mau bilang gini, nanti saya akan, karena video-video dari kemarin kita coba gak bisa. Itu jelas mereka mengatakan di tahun 2030. Saya cuma tutup dengan ini. Kalau tadi menurut hitungan orang Katolik 2027, karena mereka punya hitungan sendiri. Tapi kalau kita kan yang aliran Protestan, 2000 zaman Bapa, 2000 zaman Anak, 2000 zaman Roh Kudus. Orang bilang kalau 2000 zaman Roh Kudus kan kemarin dong, semestinya tahun 2000 Pak. Oke, saya pernah sampaikan, tapi saya mau sampaikan lagi. Kapan Roh Kudus itu turun dan dicurahkan? Kita tahu waktu Yesus
mati, bangkit, menampakkan diri sebelum dia naik ke surga, mengangkat tangan, memberkati murid-murid. Dan waktu dia naik ke surga, penggantinya Roh Kudus turun. Dan hari ini ada di dalam setiap kita. Berarti ditambah Tuhan Yesus hidup 33,5 tahun. 33,5 tahun. Kalau misalnya antikris muncul misalnya di tahun 2030, nggak tahu bulan apa dia misalnya muncul. Karena kan New World Order kemarin ada satu video di HP saya. Ya. Ini tapi nggak apa-apa nih ya, saya coba putar kalau memang masih bisa. Saudara dengarkan suaranya, kalau videonya pasti terlalu jauh. Sebentar aja, ini tentang seseorang yang di dalam pesawat, dia memang kayak menginjil. Bukan menginjil karena dia lihat di Amerika sudah banyak tulisan one world, one world, one world, one world, one world. Ya, terus di dalam pesawat dia langsung ngomong, nih. Hello Orlando, I know it's really late. Some of you are really tired, but I have an important message. It's a warning. As you walked on the plane, you saw the words, one world. That is prophetic, for there will be a one world order that is coming. There's a chip that they're actually making right now that they're going to ask you to put inside your hand or your forehead. You will not be able to sell or buy without this chip. But if you get this chip, you will sell your very soul to the devil. Because the Antichrist is coming and he will appear like God, doing miracles, signs, and wonders. You must not take this chip. You must not be, because Jesus Christ is coming back again and you must be ready. Put your faith in him. Believe he died on the cross for your sins and rose again in 3 days. He's alive. He's the one true God. But the wages of sin is death. Hell forever. Heaven is real. Hell is hotter. Jesus is coming back. You don't want to be left behind. If you think now is bad, it's going to be way worse. So get ready. Jesus loves you. He's preparing the way, but he wants you to be ready and he wants you to know him as King. Yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Sudah saatnya kita bersuara. Dimanapun saudara berada, katakan Yesus is coming. Ada amin. Saudara harus berani. Saya cuman mau ajak seluruh jemaat Tuhan. Kita harus berani berkata, Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Karena itu yang tadi Tuhan mau. Sudah saatnya. Kemarin banyak hamba-hamba Tuhan dari luar sudah mulai bersuara. Orang Kristen selalu menggunakan kata kasih. Ya, kasih, kita gak perlu ribut, gak perlu perang. Tetapi kita harus bersuara. Sampaikan, sekarang kita perlu teriak, Yesus is coming, Jesus is coming. Karena supaya mereka yakin dan mereka mantap, jangan sampai mereka tinggalkan atau tukar keyakinan mereka, iman mereka. Tugas kita semua yang ada di tempat ini, katakan kepada semua orang, Jesus is coming. Dia Bapa yang baik, dia sudah kirim anaknya. Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia, mati di kayu salib supaya kita, semua dosa kita diampuni. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, Yohanes 3 ayat 16, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan Bapa. Dan Alkitab katakan tadi, Bapa dan aku itu sama. Ada amin. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati. Mari kita angkat pujian, siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Siapkan hatimu. Haleluya. Mighty reign. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, segala sesuatunya akan berakhir. Engkau akan datang pada kali yang kedua. Waktu Engkau datang kali yang pertama, Tuhan terima kasih. Engkau datang untuk menghapus semua pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan lewat perjamuan, lewat sakramen hari ini kembali kami diingatkan bahwa setiap kami yang ada di tempat ini, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan dan disucikan lewat darah-Mu, lewat tetesan darah-Mu di atas kayu salib. Semua dosa kami telah diampuni. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik. Persiapkan kami Tuhan untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami tahu waktunya singkat. Kami berdoa pagi hari ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk menceritakan nama di atas segala nama. Untuk kami berani bersaksi tentang nama Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Engkau, bahwa Engkau telah menghapus semua dosa-dosa kami. Lewat kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota, maka dosa-dosa kami telah diampuni. Terima kasih. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah di zaman akhir ini kami rindu ada banyak orang akan datang berbondong-bondong mencari Engkau Tuhan. Kami tahu mulai saat ini ini adalah waktunya untuk mulai kami bekerja bersama-sama. Kami bekerja bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Membawa jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Berikan mereka kemampuan, keberanian untuk menjalankan tugas amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Pakai gereja rem menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi mesinnya Allah untuk menjangkau, mencari banyak jiwa-jiwa untuk kami bawa datang kepadamu. Terima kasih, dan saat ini kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Roti yang kami makan itu adalah melambangkan tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Air anggur yang kami minum itu adalah melambangkan darah Yesus. Dan kami disucikan, dibenarkan, dikuduskan lewat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih. Dan saat kami makan roti dan minum air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di dalam tubuh kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami. Kami percaya kuasa itu mendatangkan kemenangan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kemerdekaan. Sehingga waktu kami menerima tubuh dan darah Yesus, mujizat lepas mujizat terjadi. Kami percaya yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap
untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menerima tubuh dan darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, sama-sama katakan haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty Semua bangkit berdiri. Holy are you, Lord God Almighty. Oh, hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan inilah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Bapa.
Jesus. Haleluya. 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 Oh Jesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Jesus, haleluya. Sama-sama katakan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Haleluya, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Karena kami punya Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mati dan bangkit bagi kami. Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Engkau mati dan bangkit untuk membawa kami masuk dalam kerajaan-Mu. Kami terima keselamatan itu. Kami terima kemenangan itu Tuhan. Kami terima hidup yang dimerdekakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua. Kami percaya tidak ada satupun kami di tempat ini yang tidak diberkati. Tapi kami semua diberkati dengan luar biasa. Dan biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan selama-lamanya. Sampai Kau datang kali yang kedua. Menjemput kami semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman terlebih dahulu sebelum kita nanti persembahan.